Kisah nyata horor pesugihan pedagang kerang saus asam manis. Di sebuah kota kecil yang tenang di Jawa Tengah, di tengah hamparan sawah yang menghijau dan deru angin sepoi-sepoi, hiduplah seorang pedagang kerang bernama Pak Joko. Warung kecilnya terletak di pinggir jalan utama yang menjadi jalur lalu lintas penduduk setempat. Setiap sore, saat matahari mulai merunduk di ufuk barat dan langit berwarna jingga kemerahan, aroma kerang saus asam manis yang menggugah selera mulai menyebar di sekeliling warungnya. Resep saus tersebut adalah warisan turun-temurun dari keluarganya, yang telah dinikmati oleh banyak orang selama bertahun-tahun. Pak Joko, pria berusia 50 tahun dengan tubuh kekar dan wajah yang dihiasi kerutan, selalu mengenakan baju batik lengan pendek dan kain sarung yang terikat rapi di pinggangnya. Senyumnya yang ramah dan sapaan hangatnya membuat banyak pelanggan merasa betah berlama-lama di warungnya. Namun, di balik senyumnya yang tulus, tersimpan beban berat yang terus menghimpit hidupnya. Sejak istrinya, Siti, jatuh sakit beberapa bulan lalu, kehidupan mereka semakin sulit. Biaya pengobatan yang terus melambung membuat Pak Joko merasa terjepit di antara harapan dan keputusasaan. Siti, wanita berusia 40 tahun dengan wajah lembut dan aura yang menenangkan, kini terbaring lemah di tempat tidurnya. Penyakit yang dideritanya menguras tenaga dan biaya, sehingga Pak Joko harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rina, anak tunggal mereka yang berusia 16 tahun, berusaha membantu dengan menjual gorengan di sekolah, tetapi pendapatan itu masih jauh dari cukup. Rina adalah gadis cerdas dengan mimpi besar, tetapi melihat keadaan keluarganya membuatnya merasa tertekan dan khawatir. Setiap malam, sesaat setelah menutup warung, Pak Joko duduk sendirian di bangku kayu tua di depan warungnya, merenung sambil memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ia sering kali membayangkan kehidupan yang lebih baik, di mana keluarganya tidak lagi bergelut dengan kesulitan. Pikirannya melayang jauh, mencari cara untuk mengubah nasib. Dalam keheningan malam itu, ia merasa sangat kesepian, seolah dunia di sekelilingnya tidak memahami beban yang ia pikul. Suatu malam, saat angin malam berhembus lembut dan suara jangkrik mengisi udara, seorang tetua desa bernama Pak Ahmad mendatangi warungnya. Pak Ahmad adalah sosok yang dihormati di desa, dikenal karena kebijaksanaannya dan pengetahuan tentang tradisi-tradisi kuno. Dengan langkah pelan, ia mendekati Pak Joko yang terlihat murung. "Pak Joko," kata Pak Ahmad dengan suara bergetar, "aku mendengar tentang kesulitanmu. Janganlah engkau kehilangan harapan. Ada jalan yang bisa mengubah nasibmu." Mendengar kata-kata itu, hati Pak Joko bergetar. Ia memandang Pak Ahmad dengan penuh harap. "Apa itu, Pak Ahmad? Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi semua terasa sia-sia." Pak Ahmad menatapnya dalam-dalam. "Ada sebuah ritual yang bisa membawa kekayaan, yang disebut pesugihan. Namun, ingatlah, segalanya ada harga yang harus dibayar. Kekayaan yang datang dengan cepat seringkali membawa konsekuensi yang sangat berat." Pak Joko merasakan ketegangan dalam kalimat itu. Pikiran tentang pesugihan berputar-putar di benaknya. Ia tahu bahwa mengambil jalan pintas selalu memiliki risiko, tetapi dalam keadaan darurat seperti ini, ia merasa tidak ada pilihan lain. Keinginan untuk menyelamatkan keluarganya membuatnya tergoda untuk mengeksplorasi ide tersebut lebih lanjut. Setelah pertemuan itu, Pak Joko tidak bisa tidur. Ia terjaga semalaman, memikirkan kata-kata Pak Ahmad. Suaranya selalu terngiang di telinganya, mengingatkannya pada konsekuensi yang mungkin harus dihadapi. Di satu sisi, ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik, di sisi lain, ada ketakutan akan harga yang harus dibayar. Malam itu, di bawah sinar bulan yang redup, keputusan besar mulai terbentuk dalam benaknya. Pak Joko merasa terjebak dalam lingkaran kesulitan, dan pesugihan tampak seperti cahaya di ujung terowongan. Namun, ia tahu bahwa setiap langkah menuju cahaya itu mungkin membawa kegelapan yang lebih dalam. Dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan, Pak Joko bersiap untuk menjalani perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam-malam setelah pertemuan dengan Pak Ahmad terus mengganggu pikiran Pak Joko. Ia terjaga hingga larut, terperangkap dalam labirin pemikiran tentang pesugihan.
Dalam setiap detak jantungnya, bergetar harapan dan ketakutan. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tidak bisa ia hindari. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing dan sinar matahari pertama menghujam bumi, Pak Joko bertekad untuk mencari dukun yang bisa membantunya melakukan ritual pesugihan. Dengan langkah mantap namun berat, Pak Joko meninggalkan rumahnya yang sederhana. Aroma tanah basah dan suara burung berkicau membuatnya sedikit tenang, tetapi bayangan Siti yang terbaring lemah di rumah selalu menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa setiap detik berharga, dan setiap keputusan yang ia buat bisa menentukan nasib keluarganya. Setelah menanyakan beberapa orang di desa, ia akhirnya mendapatkan informasi tentang Mbah Suro, seorang dukun tua yang tinggal di pinggir hutan. Mbah Suro dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam hal dukun dan ritual. Namun, desas-desus tentangnya juga menakutkan, banyak yang mengatakan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap permohonan yang dikabulkan. Setibanya di rumah Mbah Suro, Pak Joko merasa jantungnya berdegup kencang. Rumah dukun itu tampak sederhana, dikelilingi pepohonan rimbun yang memberikan suasana mistis. Bau dupa dan rempah-rempah menyelimuti udara, menciptakan aura misterius yang membuat Pak Joko merasa tidak nyaman. Ia mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk dan setelah beberapa saat, Mbah Suro muncul, mengenakan jubah tua yang terbuat dari kain hitam. Mbah Suro mengamati Pak Joko dari ujung kaki hingga kepala, seolah-olah bisa melihat ke dalam jiwanya. "Apa yang kau cari, Nak?" tanyanya dengan suara serak, menggema di antara pepohonan. Pak Joko menelan ludahnya, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya ingin melakukan pesugihan, Mbah. Untuk menyelamatkan keluarga saya." Mbah Suro mengangguk pelan, matanya berbinar seperti menyimpan rahasia yang dalam. "Pesugihan? Ya, itu bukan jalan yang mudah. Kau harus siap dengan segala konsekuensinya." Dengan setiap kata yang diucapkan Mbah Suro, rasa takut semakin mendalam-dalam diri Pak Joko. Namun, harapan untuk mengubah nasib keluarganya membuatnya tetap berani. "Saya siap, Mbah. Apa yang harus saya lakukan?" Mbah Suro mengajak Pak Joko masuk ke dalam rumahnya. Di dalam, dinding-dinding dipenuhi dengan berbagai benda aneh, boneka foto, lilin berwarna-warni, dan ramuan yang tampak tidak biasa. Suasana di dalam ruangan terasa semakin mencekam. Mbah Suro mengambil beberapa benda dari meja dan mulai menjelaskan proses ritual. "Kau harus membawa sesaji yang tepat," katanya dengan nada serius. "Kau perlu kerang-kerang segar, kembang 7 rupa, dan seekor ayam hitam. Ritual ini harus dilakukan pada malam bulan purnama. Tetapi ingat, ada sesuatu yang sangat berharga yang harus kau berikan sebagai tumbal." Kata "tumbal" itu menggema di telinga Pak Joko, membuatnya merasa ngeri. "Tumbal, apa yang harus saya berikan, Mbah?" tanyanya, suaranya bergetar. Mbah Suro menatapnya dalam-dalam. "Kau harus memberikan sesuatu yang sangat berharga bagimu. Tidak ada kekayaan yang datang tanpa pengorbanan. Jika tidak, makhluk yang kau panggil tidak akan mengabulkan permohonanmu." Pak Joko merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia memikirkan Rina, anaknya yang sangat dicintainya, dan Siti, istrinya yang lemah. Namun, desakan untuk menyelamatkan keluarganya mengalahkan segala keraguan yang ada. "Saya mengerti, Mbah. Saya akan melakukannya." Setelah pertemuan itu, Pak Joko pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada rasa lega karena telah menemukan jalan untuk mengubah nasib, di sisi lain, ada ketakutan yang terus menghantuinya. Ia berusaha berbicara kepada Siti dan Rina tentang rencananya, tetapi kata-kata itu terasa tersangkut di tenggorokannya. Ia tidak ingin mereka merasa cemas atau takut. Selama beberapa hari berikutnya, Pak Joko mengumpulkan semua yang diperlukan untuk ritual. Ia mencari kerang segar di pantai, membeli kembang 7 rupa di pasar, dan mencari ayam hitam di peternakan tetangga. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah ia sedang berjalan di atas pasir yang dalam. Rasa bersalah dan keraguan terus menghantuinya, tetapi keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya mendorongnya maju. Akhirnya, malam bulan purnama tiba.
Bulan bersinar terang, menerangi hutan di sekelilingnya. Pak Joko berdiri di tengah hutan, berdebar-debar menunggu Mbah Suro. Dalam hati, ia berharap bahwa keputusan ini akan membawa perubahan yang diimpikannya. Namun, saat ia menatap bulan yang bersinar, ketakutan akan konsekuensi dari pilihannya mulai merayap kembali. Saat Mbah Suro tiba, suasana semakin mencekam. Dukun itu membawa serta benda-benda ritual dan tampak lebih serius dari sebelumnya. Dengan suara berat, Mbah Suro memulai ritual, dan Pak Joko merasakan hawa dingin menyelimuti sekelilingnya. Tak lama kemudian, dia mulai meragukan keputusannya. Namun, semua itu sudah terlambat. Ia sudah terjebak dalam jaring yang ia buat sendiri, dan jalan untuk kembali terasa semakin kabur. Dengan ketegangan yang menggantung di udara, perjalanan Pak Joko menuju pesugihan dimulai. Setiap detik terasa seperti pertaruhan hidup dan mati, dan nasib keluarganya tergantung pada hasil dari ritual yang akan segera dilaksanakan. Malam bulan purnama yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, dan suasana di hutan terasa mencekam. Pak Joko berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang seakan-akan berbisik di antara satu sama lain. Bulan bersinar cerah, menerangi tanah yang basah setelah hujan sore hari. Aroma tanah yang lembab bercampur dengan bau dupa yang dibawa oleh Mbah Suro, menciptakan atmosfer yang penuh misteri dan ketegangan. Pak Joko mengenakan kain sarung yang diikat rapi di pinggangnya, sementara atasannya adalah kaos lengan pendek yang sudah mulai pudar warnanya. Dalam genggamannya, ia memegang kerang-kerang segar yang ia kumpulkan dari pantai, serta kembang 7 rupa yang berwarna-warni. Di sampingnya, seekor ayam hitam yang masih terikat pada kaki, bergetar ketakutan, seolah merasakan aura gelap di sekeliling mereka. Mbah Suro, dengan jubah hitamnya yang berkibar tertiup angin malam, mengatur posisi sesaji di atas altar yang dibuat dari batu-batu kecil. Suaranya serak dan penuh wibawa saat ia mulai melantunkan mantra-mantra kuno. Setiap kata yang diucapkan menggema di antara pepohonan, seakan menarik perhatian makhluk-makhluk gaib yang tersembunyi di kegelapan hutan. Saudara-saudara dari alam gaib, Mbah Suro memanggil, aku memohon dengan tulus agar kau mendengarkan panggilanku. Aku membawa sesaji ini sebagai tanda penghormatan dan permohonan. Pak Joko merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia berdiri di samping Mbah Suro, mengamati setiap gerakan dukun tua itu dengan penuh rasa ingin tahu dan ketakutan. Suasana di sekeliling mereka terasa semakin mencekam. Angin berhembus kencang, membuat cabang-cabang pohon bergetar dan menciptakan suara berdesir yang mengganggu ketenangan malam. Setelah beberapa menit, Mbah Suro memerintahkan Pak Joko untuk melepaskan ayam hitam. Dengan tangan yang bergetar, Pak Joko melakukannya, dan ayam itu berlari liar, seolah merasakan ketidakberdayaan yang akan segera dialaminya. Mbah Suro melanjutkan mantranya, dan Pak Joko dapat merasakan energi yang kuat mulai mengalir di udara, menyentuh kulitnya dengan dingin yang menusuk. Tiba-tiba, suasana malam berubah menjadi gelap. Bulan yang semula bersinar terang seolah tertutup awan tebal, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kegelapan. Suara gemerisik, tawa pelan, dan bisikan misterius membuat Pak Joko merinding. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya, entitas-entitas yang tidak terlihat namun sangat nyata. Mbah Suro terus melanjutkan ritualnya, tidak terpengaruh oleh kekacauan di sekitar mereka. Kekayaan yang kau inginkan, Pak Joko, akan datang kepadamu, tetapi ingat, makhluk yang kau panggil akan meminta tumbal dalam waktu 1 tahun. Persiapkan dirimu, karena tidak ada yang gratis di dunia ini. Pak Joko merasa jantungnya mencelos. Tumbal. Apa yang harus ia korbankan? Ia sudah tahu bahwa ini adalah risiko yang diambilnya, tetapi mendengar kata-kata itu membuatnya semakin ketakutan. Dalam benaknya, membayangkan kehilangan orang terkasih, terutama Rina, membuatnya merasa sangat mencekam. Ritual berlanjut, dan suasana semakin menegangkan. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok yang tidak bisa dijelaskan. Makhluk itu besar dan berbulu, dengan mata yang bersinar seperti bara api. Pak Joko tidak bisa menahan rasa takutnya dan mundur selangkah,
tetapi Mbah Suro menahannya dengan tangannya. "Jangan takut, Pak Joko. Ini adalah makhluk yang akan memberimu kekayaan," kata Mbah Suro dengan tenang. Makhluk itu mendekat, mengeluarkan suara yang seakan-akan menyerupai desisan. Pak Joko merasa terpesona sekaligus ngeri. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ritual ini akan melibatkan makhluk yang tampak begitu mengerikan. Namun, ada semangat dalam hatinya. Ia membayangkan keluarganya hidup dalam kenyamanan, tidak lagi berjuang melawan kemiskinan. "Saya datang untuk menerima permohonanmu," suara makhluk itu bergema di dalam hutan, membuat daun-daun bergetar. "Apa yang kau inginkan?" "Saya ingin kekayaan," jawab Pak Joko dengan suara bergetar. "Untuk menyelamatkan keluarga saya." Makhluk itu mengangguk, seolah memahami keinginan Pak Joko. "Akan tetapi, ingatlah, setiap kekayaan memiliki harganya. Siapkan dirimu untuk membayar." Dengan perasaan campur aduk, Pak Joko mengangguk. Ia tahu bahwa ia telah terjerat dalam jaring yang ia buat sendiri. Makhluk itu tersenyum, dan seketika, cahaya yang sangat terang memancar dari tubuhnya, membuat Pak Joko terpejam sejenak. Ketika ia membuka matanya, makhluk itu sudah menghilang, dan suasana hutan kembali tenang. Mbah Suro menepuk bahu Pak Joko. "Kau telah melakukannya. Kekayaan akan datang, tetapi ingat, waktu tidak akan berpihak padamu. Persiapkan diri untuk hari di mana makhluk itu akan datang menuntut tumbal." Pak Joko pulang dengan perasaan campur aduk. Sebuah harapan baru menyala dalam hati, tetapi bayangan konsekuensi dari keputusan itu terus membayanginya. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Keberanian dan rasa takut bersatu dalam dirinya, menciptakan ketegangan yang menyelimuti langkahnya saat ia kembali ke rumah. Kekayaan yang diimpikannya kini terasa sangat dekat, tetapi apa yang harus ia korbankan untuk meraihnya? Pertanyaan itu terus menghantuinya, seolah menjadi suara yang tak pernah mereda dalam benaknya. Setahun berlalu setelah ritual pesugihan yang dilakukan Pak Joko. Dalam waktu yang singkat, kehidupan keluarganya berubah drastis. Warung kecilnya yang dulunya hanya ramai di sore hari kini menjelma menjadi pusat kuliner di kota kecil itu. Kerang saus asam manis yang ia jual selalu laris manis, dan berita tentang kelezatannya menyebar hingga ke kota-kota lain. Ia bahkan membuka cabang di beberapa lokasi strategis, dan penghasilan yang mengalir membuatnya hidup dalam kemewahan yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Pak Joko merasakan adanya bayangan gelap yang mengikuti langkahnya. Setiap kali ia melihat tumpukan uang di rumah, ingatan akan ritual dan peringatan Mbah Suro kembali menghantui pikirannya. Meskipun kehidupannya kini jauh lebih baik, ia tidak bisa mengabaikan rasa cemas yang menggerogoti hatinya. Ia terus-menerus memikirkan tentang tumbal yang dijanjikan, dan apakah makhluk gaib itu benar-benar akan datang menagih. Suatu malam, saat Pak Joko mengadakan perayaan kecil untuk merayakan kesuksesan warungnya, suasana ceria itu tiba-tiba berubah. Rina, yang kini semakin dewasa, menyanyikan lagu-lagu ceria di hadapan tamu-tamu mereka, tetapi Pak Joko tidak bisa sepenuhnya menikmati momen itu. Ia terus memindai ruangan, merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Ketika perayaan berakhir dan tamu-tamu mulai meninggalkan rumah, Pak Joko merasakan kegelapan menyelimuti pikirannya. Ia menyadari bahwa semua kebahagiaan yang ia capai terasa hampa, tidak ada yang lebih berharga daripada keluarganya. Dalam keraguan dan ketakutan, ia mulai mencari cara untuk membatalkan pesugihan yang telah ia lakukan. Ia teringat akan Mbah Suro dan berharap dukun itu bisa membantunya. Namun, saat ia berusaha mencari Mbah Suro, semua usaha itu sia-sia. Dukun tua itu seakan menghilang dari permukaan bumi, tak ada seorang pun di desa yang mengetahui keberadaannya. Hati Pak Joko semakin tertekan, dan rasa cemas yang menggerogoti pikirannya berubah menjadi kepanikan. Ia mulai merasa bahwa waktu semakin menipis. Suatu malam, saat ia terjaga dari tidur yang gelisah, makhluk yang selama ini ia takuti muncul di hadapannya. Dengan tubuh besar dan aura menakutkan, makhluk itu berdiri di depan pintu, menghalangi jalan keluar.
Suara desisan yang familiar menggema di dalam pikiran Pak Joko, membuatnya terloncat dari tempat tidurnya. Pak Joko, suara makhluk itu berbicara, waktumu hampir habis. Saatnya untuk memenuhi janji. Pak Joko berdiri terpaku, hatinya berdegup kencang. Saya belum siap, ujarnya, suaranya bergetar. Tolong, beri saya waktu. Makhluk itu hanya tersenyum, senyum yang tidak menunjukkan rasa kasih sayang, melainkan sebuah senyum yang menakutkan. Waktu bukanlah sesuatu yang bisa kau tawar. Kau telah mengambil kekayaan, dan kini saatnya untuk membayar. Pak Joko merasakan kepanikan melanda dirinya. Ia berlari keluar rumah, mencari Rina dan Siti, berharap untuk melindungi mereka dari ancaman yang tidak terlihat. Namun, saat ia sampai di kamar mereka, Rina sudah menghilang. Ruangan itu kosong, hanya tersisa sepatu dan buku-buku sekolahnya yang berserakan di lantai. Hati Pak Joko bergetar dalam ketakutan. Ia memanggil nama Rina dengan suara penuh harap, tetapi tidak ada jawaban. Dalam keputusasaan, Pak Joko mulai mencari ke seluruh rumah dan sekitarnya. Ia berlari keluar, memanggil-manggil nama anaknya hingga suaranya serak. Namun, malam itu seakan menghisap semua suara, menciptakan keheningan yang menakutkan. Ia berlari menuju hutan, tempat di mana ia melakukan ritual, berharap menemukan petunjuk tentang keberadaan anaknya. Saat sampai di tengah hutan, Pak Joko merasakan kehadiran makhluk gaib itu. Ia dapat merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan angin berbisik lembut seolah memperingatkannya. Dalam kegelapan, ia melihat sosok yang sama, dengan mata menyala dan senyum yang menyakitkan. Kau mencariku, Pak Joko. Apakah kau sudah siap untuk membayar? Di mana Rina? Teriak Pak Joko, suaranya penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Apa yang kau lakukan padanya? Makhluk itu hanya tertawa, suara tawa yang mengerikan. Dia adalah tumbal yang kau janjikan. Kekayaan yang kau ambil adalah untuknya. Tanpa tumbal, kekayaan itu akan kembali ke tempatnya. Keberanian Pak Joko hancur seketika. Ia terjatuh di tanah, merasakan dunia di sekelilingnya runtuh. Semua impian dan harapan yang ia bangun terasa sia-sia. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusannya sendiri. Tolong, jangan ambil dia. Ambil saja aku, jeritnya, air mata mengalir di pipinya. Makhluk itu hanya menatapnya, tanpa merasa kasihan. Kau tidak bisa menghindar dari takdirmu. Kau telah memilih jalan ini. Dalam keputusasaan yang mendalam, Pak Joko berusaha untuk tetap berpikir jernih. Ia tidak bisa membiarkan anaknya menjadi korban dari kesalahan yang ia buat. Ia bertekad untuk berjuang. Jika kau menginginkan tumbal, ambil aku. Jangan sentuh Rina, teriaknya, suara penuh harapan yang tersisa. Namun, makhluk itu hanya menggelengkan kepala. Kau tidak memiliki pilihan. Rina adalah bagian dari kesepakatan ini. Hati Pak Joko hancur. Ia merasakan kehadiran Rina semakin menjauh, seolah makhluk itu sudah mengikatnya dalam kegelapan. Dalam sekejap, Rina muncul di hadapan makhluk itu, wajahnya tampak bingung dan ketakutan. Pak Joko berlari ke arahnya, tetapi makhluk itu menghalangi jalannya. Dia adalah tumbal yang kau pilih, Pak Joko. Sekarang, waktunya telah tiba. Rina menatap ayahnya dengan mata penuh kebingungan. Ayah, apa yang terjadi? Tanyanya. Suaranya bergetar. Pak Joko berusaha menjelaskan, tetapi kata-katanya terhenti. Ia hanya bisa memandang putrinya, hatinya hancur oleh rasa bersalah. Dalam sekejap, makhluk itu menarik Rina ke dalam kegelapan, seolah menghisapnya dalam kegelapan yang tak terduga. Jeritan Rina menggema di hutan, dan Pak Joko merasakan seluruh tubuhnya bergetar, seolah terjerat dalam kesedihan yang mendalam. Setelah makhluk itu menghilang, suasana sekitar menjadi hening. Pak Joko terjatuh di tanah, menangis dan meratapi kehilangan yang tak terlukiskan. Ia menyadari bahwa semua kekayaan yang ia peroleh tidak ada artinya jika harus kehilangan orang yang paling ia cintai. Dalam keputusasaan, ia berteriak memanggil nama Rina, tetapi hanya keheningan yang menjawab. Keesokan harinya,
kehidupan Pak Joko berubah selamanya. Warungnya yang semula ramai kini sepi. Ia tidak lagi bisa merasakan kebahagiaan dari kekayaan yang ia peroleh. Siti, istrinya, yang sudah merasakan kesedihan yang mendalam, jatuh sakit kembali. Depresi menyelimuti hidup mereka, dan dalam beberapa bulan, Siti pun meninggal dunia, meninggalkan Pak Joko dalam kesendirian dan penyesalan. Pak Joko menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Ia sering terlihat duduk di depan warung yang kini kosong, memanggil nama Rina di tengah malam, menunggu kehadiran putrinya yang tidak akan pernah kembali. Masyarakat sekitar mulai menjauhinya, percaya bahwa rumahnya dan warungnya telah dikutuk oleh makhluk gaib. Mereka melihat Pak Joko sebagai sosok yang terjebak dalam kesedihan dan penyesalan, seorang lelaki yang kehilangan segalanya karena ambisi yang tak terukur. Akhir cerita ini menggambarkan bagaimana keserakahan dan keinginan untuk mendapatkan segalanya dengan cara instan dapat membawa kehancuran yang tak terduga. Pak Joko, yang dulunya penuh harapan, kini terjebak dalam labirin penyesalan, mengingat apa yang telah hilang dan tidak akan pernah bisa diperoleh kembali. Dengan penuh kesedihan, ia belajar bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan cinta dan keluarga, dan bahwa setiap pilihan yang diambil dalam hidup membawa konsekuensi yang harus dihadapi, seberat apapun.